Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Ridwan. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Sekarang saya semester 2 dan mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan perkenalkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irmayani. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang profil kewirausahaan dan kisah sukses wirausaha. Mata kuliah kewirausahaan yang dibahas oleh Bapak Tasdin Tahrim, SPD MPD. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan suatu yang bernilai lebih tinggi. Pengertian lain kewirausahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Ciri-ciri yang dibutuhkan seorang wirausaha menurut Simmerer dan Scarborough, ciri-ciri kewirausahaan ada 8. Yang pertama, keinginan untuk bertanggung jawab. Seorang wirausaha memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukannya. Wirausaha lebih memilih dapat mengendalikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, lebih menyukai resiko. Lebih menyukai resiko menengah. Para wirausaha lebih memilih resiko yang moderat. Kenapa? Karena ia selalu menghindari resiko yang rendah dan menghindari resiko yang tinggi. Para wirausaha akan mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Yang ketiga, meyakini kemampuannya untuk sukses. Para wirausaha percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil. Keempat, keinginannya untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera. Para wirausaha selalu menghendaki umpan balik yang segera. Yang kelima, tingkat energi yang tinggi. Wirausaha lebih energik dibandingkan orang kebanyakan. Wirausaha memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya. Kerja keras dalam waktu lama merupakan keharusan bagi seorang wirausaha. Keenam, orientasi masa depan. Wirausaha memiliki indera yang kuat dalam mencari peluang. Mereka berorientasi ke masa depan, perspektif dan berwawasan jauh ke depan, dan selalu berpikir apa yang akan dikerjakan besok. 7. Keterampilan mengorganisasi. Wirausaha memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai nilai tambah. Yang 8. Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Salah satu kesalahan pengertian yang paling umum mengenal wirausaha adalah anggapan bahwa mereka sepenuhnya terdorong oleh keinginan menghasilkan uang. Sebaliknya, prestasi merupakan motivasi utama wirausaha. Selama ini banyak orang memandang bahwa sukses dalam hidup diukur dengan harta,
jabatan, kedudukan, atau penghargaan yang sifatnya materialisme. Mereka yang dianggap sukses adalah orang kaya yang memiliki banyak harta atau punya banyak perusahaan. Persepsi semacam ini sangat keliru, sebab ukuran kesuksesan tidak selalu dengan uang atau materi. Bagi umat Islam, arti sukses yang sebenarnya telah ditulis di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, Surah Al-Anbiya ayat 110. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 110. Sukses menurut Islam juga merujuk pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik insan adalah mereka yang paling berguna bagi orang lain. Semangat dalam hadis itu adalah dorongan agar kita mampu memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan di sekitar kita. Ini adalah salah satu kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesuksesan seseorang, yakni apakah orang itu mampu memberikan sumbangan yang sangat bermakna bagi orang lain, bagi lingkungan keluarga dan kerabatnya, dan juga bagi lingkungan masyarakat luas. Sukses lainnya dicatat adalah keberhasilan rohani. Sukses menurut Islam adalah hanya untuk mereka yang selalu dekat dengan Sang Ilahi, selalu berzikir, memuji kebesarannya, selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan sekaligus menghindari segala tindakan yang dilarangnya. Wirausaha sukses adalah orang yang mampu melihat ke depan, ulet kreatif, disiplin, dan mampu mengatasi berbagai persoalan. Menurut Stephen Kay yang membedakan pengusaha sukses dari rekan-rekan mereka adalah kualitas tertentu yang dapat mereka bagikan dan mereka berada pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan keberuntungan yang tepat berperan dalam banyak kisah sukses. 5 sukses wirausaha. 1. Passion atau gairah yang tidak tergoyahkan. Menjadi seorang wirausaha menuntut komitmen dan dedikasi yang besar. Jika Anda menemukan sesuatu yang Anda cintai cukup untuk ingin berbagi dengan orang lain, maka cinta adalah bahan bakar dan memberikan Anda tujuan. 2. Pikiran yang selalu terbuka. Para wirausaha paling sukses tidak pernah lupa berapa banyak mereka dapat belajar dari orang lain. Mereka meminta nasihat, fleksibel, dan menyerap praktis terbaik di sekitar mereka. Keinginan untuk menjadi ahli. Wirausaha seperti tantangan. Ketika Anda menghabiskan bertahun-tahun di industri yang sama, Anda belajar menjadi seorang ahli, mengetahui apa yang telah dilakukan sebelum dapat membantu Anda mengidentifikasikan bagaimana dapat dan harus bergerak maju. Sementara itu, Anda akan membangun jaringan hubungan untuk mendukung Anda di masa depan. Usaha terutama saat-saat yang sulit, menghubungkan yang tak ternilai. 4. Berorientasi ke masa depan. Wirausaha sukses selalu berpikir ke depan. Mereka mungkin menyimpan dari roadmap mereka dan tidak apa-apa, tetapi mereka memiliki satu hal dalam pikiran mereka. Selalu satu tujuan ditetapkan dengan jelas. Hal itu akan membuat Anda terhindar dari kemandekan. Tujuan Anda mungkin terus berkembang, tetapi jika Anda tidak tahu di mana Anda ingin pergi, kemungkinan besar Anda tidak akan kemana-mana. 5. Sebuah aliran ide yang konstan. Memiliki suatu proyek yang sedang dikerjakan itu sangat bagus, tapi wirausaha yang sukses tidak berhenti setelah mereka mencapainya. Sebaliknya, maka terus-menerus bertanya apa selanjutnya yang harus dilakukan. Kunci sukses menurut
Khairul Tanjung. Yang pertama, kerja keras. Seorang wirausaha tidak boleh dan mudah menyerah. Melihat potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, tentunya sangat disayangkan bila kita tidak memanfaatkan kelebihan tersebut dengan maksimal. Karenanya, wajib hukumnya bagi setiap wirausaha untuk tetap menomorsatukan kerja keras dibandingkan memikirkan modal usaha. Khairul Tanjung rela bekerja hingga lebih dari 18 jam untuk memajukan semua mimpinya yang terkadang dianggap orang lain berlebihan. Yang kedua, kerja cerdas. Selain kerja keras, seorang wirausaha juga dituntut untuk bisa kerja cerdas, sebab ketika Anda terjun menjadi seorang entrepreneur, maka secara tidak langsung Anda juga harus bisa membuat perencanaan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, dan mengatasi semua kendala usaha yang cerdas. Contoh nyata bisa kita lihat dari keberhasilan Khairul Tanjung yang menciptakan ide-ide segar dan mewujudkannya menjadi nyata, seperti misalnya inovasi Trans Studio buatannya yang belakang ini disebut-sebut sebagai taman bermain di dalam ruangan indoor terbesar di dunia. Kerja ikhlas. Ketika Anda sudah bekerja keras dan bekerja cerdas, maka kunci sukses yang terakhir adalah kerja ikhlas. Setelah semuanya Anda kerjakan dengan optimal, maka selanjutnya serahkan segala keputusan kepada Yang Maha Kuasa. Syukuri apa yang kita miliki, jangan pernah berburuk sangka terhadap kuasanya, maka Allah akan menambahkan segala nikmatnya kepada kita. Bagian C. Nabi Muhammad, entrepreneur sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang entrepreneur sejati. Sebagian besar kehidupannya sebelum menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wirausaha yang sukses. Keteladanan beliau dalam berdagang menjadi contoh para sahabat dalam berwirausaha. Manajemen bisnis yang dijalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini maupun di masa mendatang akan selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Rasulullah mendapatkan jiwa entrepreneur sejak beliau berusia 12 tahun. Ketika itu pamannya Abu Talib mengajak melakukan perjalanan bisnis di Syam, negeri yang meliputi Syriah, Yordan, dan Lebanon saat ini. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, beliau ditempa untuk tumbuh menjadi wirausaha yang mandiri. Ketika usia 17 tahun, Muhammad telah diserahi wewenang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis pamannya. Ketika usia menginjak 20 tahun adalah merupakan masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus bersaing dengan pemain senior dalam perdagangan regional. Namun kemudian titik keemasan entrepreneurship Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tercapai ketika usia antara 20 sampai 25 tahun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pengusaha sukses dan kaya. Di antara informasi tentang kekayaan beliau sebelum kenabian adalah jumlah mahar yang dibayarkan ketika menikahi Khadijah binti Khuwailid. Beliau menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahar, suatu jumlah yang sangat besar jika dikonversi ke mata uang kita saat ini. Prof. Al-Fawzur Rahman dalam bukunya Muhammad as a Trader mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering terlibat dalam perjalanan bisnis ke berbagai negeri seperti Yaman, Oman, dan Bahrain. Disebut juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Beliau tidak pernah membuat para pelanggan mengeluh. Beliau sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu keputusan pelanggan atau customer satisfaction, pelanggan yang unggul, service excellence, efisien, persaingan yang sehat dan kompetitif, kejujuran atau transparansi dalam menjalankan bisnis. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan prinsip kejujuran. Kejujuran telah diakui oleh penduduk Mekah sehingga beliau digelari As-Siddiqih. Selain itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal sangat teguh dan memegang kepercayaan, amanah, dan tidak pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan itu. Tidak heran jika beliau juga mendapat julukan Al-Amin atau terpercaya. Bisnis bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebatas perputaran antara uang dan barang, tapi ada yang lebih tinggi dari semua itu, yaitu menjaga kehormatan diri. Modal terbesar dari seorang yang menjadi pengusaha sukses, pemimpin sukses, atau ilmuwan sukses dalam disiplin ilmu apapun adalah mengembangkan jiwa entrepreneur sejak awal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan transaksi bisnis sama sekali tidak untuk menumpuk kekayaan pribadi, tapi justru untuk mengembangkan kehormatan dan kemuliaan bisnisnya dengan etika yang tinggi, dan hasil yang didapat justru untuk didistribusikan ke sebanyak umat. Dan inilah yang menyebabkan kepribadian junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu fenomenal dan baik dalam mencari nafkah maupun dalam menafkahkan karunia rezeki yang diperolehnya. Allah dalam Al-Quran juga memberikan motivasi untuk berdagang pada ayat berikut. Tidak ada dosa atau kamu mendapatkan harta kekayaan dari Tuhanmu. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Jumu'ah ayat 60. Semoga kita semua mampu merenungi kejujuran diri, amanah, dan kegigihan dalam menjaga kehormatan harga diri kita selaku umat Islam.